Halo semua teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya teman-teman, pada tahun 2024 nanti kita akan memilih calon presiden. Ya, untuk saat ini ada 3 capres ya, ada Anies, ada Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo. Walaupun namanya politik ada dinamikanya, bisa saja suatu hari 2 paslon atau 3 paslon atau 4 paslon yang maju kita tidak tahu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sosok seperti apakah yang kita butuhkan di tahun 2024 nanti. Nah, para artis ini sudah bersuara nih. Para artis bersuara bahwa ternyata yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa bekerja seperti Presiden Jokowi, sosok yang sederhana seperti Presiden Jokowi, sosok yang tidak banyak omong, kata para artis ini. Kalau banyak omong malah katanya tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Nah, ternyata yang kita butuhkan itu teman-teman adalah sosok yang jago kerja, bukan jago omong nanti di tahun 2024. Nah, bagaimana sih pendapat para artis tentang Pak Jokowi dan bagaimana sih kita bisa melihat kriteria-kriteria para capres? Apakah para capres yang ada saat ini, salah satu di antara mereka ada yang memang kita bisa andalkan untuk jadi sosok yang jago bekerja, bukan jago omong saja? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Ya, mau menganggap bahwa Pak Jokowi itu nggak pandai bicara. Ya memang bukan itu yang kita butuhkan, bukan orang yang pandai bicara. Calontong. Mohon maaf, saya juga bisa pandai bicara, tapi saya nggak bisa memberi contoh seperti Pak Jokowi. Gue udah capek sama retorika dengan orang yang banyak bicara. Orang Bim banyak Bim bicara ya. biasanya Kakak slang. nggak ada isinya. Orang banyak bicara biasanya munafik. Kita butuh orang kerja. Indonesia Yes. itu udah retorikanya udah banyak. Semua udah lengkap, cerita kepahlawannya udah banyak, ideologinya udah bagus. Yang kita butuh adalah orang yang mau bekerja. Ketika Ya, ternyata saya sepakat banget dengan Calontong, dengan Bim Bim ya, Bim Bim slang, bahwa yang dibutuhkan di Indonesia itu ke depan adalah sosok-sosok yang bekerja gitu ya, yang bagus manajerialnya. Sejauh ini bagi saya Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mumpuni kemampuan manajerialnya. Bayangin teman-teman, tol dibangun ribuan kilometer itu tanpa menimbulkan gejolak antara aparat dan masyarakat, karena ada namanya sistem ganti untung. Bahkan banyak masyarakat berharap tanahnya digusur agar mendapatkan ganti untung tadi. Ini adalah sebuah manajemen konflik yang sangat baik di lapangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya sepakat, kita itu sudah kebanyakan jargon Indonesia sejahtera, Indonesia merdeka, Indonesia apalah macam-macam lah ya. Tapi memang yang dibutuhkan itu adalah sosok yang mau bekerja. Kalau bicara gagasan, gagasan sudah banyak. Sekarang tinggal dibutuhkan presiden yang mampu menyelesaikan banyak proyek di sektor publik gitu loh. Gak usahlah ngurus moral rakyat, uruslah kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor publik. Nah, sektor publik ini kelak akan berdampak pada kehidupan privat, pada kehidupan pribadi setiap orang yang ada di Indonesia. Ya, saya sepakat dengan Bim Bim dan Cak Lontong ya sejauh ini. pemimpin mau bekerja, pemimpin hidup dengan cara sederhana, Yes. pemimpin bisa memberi contoh. Saya yakin ya, ini pengaruhnya akan sangat luar biasa. Nggak gengsi. Ya menarik ya omongan Cak Lontong, pemimpin yang hidup sederhana itu pengaruhnya akan sangat luar biasa. Ya, pemimpin itu sebenarnya kan bukan hanya menyuruh memerintah, tapi dia itu harus bisa jadi teladan, harus bisa menjadi sosok yang dicontoh gitu. Jadi saya sepakat dengan Cak Lontong sekali lagi. Ya, nggak gengsi untuk langsung turun ke rakyat. Itu Ya, itu betul, yang nggak sebetulnya gengsi. sosok yang kita dambakan ya. Presiden yang mau turun ke jalan, langsung mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ya, tidak gengsi juga. Ini yang salah satu poin saya tangkap dari video para artis ini, bahwa sederhana, tidak gengsi, tidak banyak omong, karena yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa bekerja. Sekali lagi, bisa bekerja. Jangan mengolok-olok pemimpin yang bisa bekerja dengan sosok yang dianggap pandai bicara. Ini sangat keliru gitu ya teman-teman. Buat apa sih pandai bicara itu? Yang dibutuhkan itu sedikit bicara dan banyak bekerja di zaman yang serba cepat ini tentunya ya. Kita lanjut. Tapi masih difitnah, masih dizolimi. Tapi beliau dan keluarga tetap tersenyum.
Hebat sih Pak Jokowi, sangat sabar. Yes. Gue nggak yakin tuh di Indonesia ini ada banyak orang yang punya tingkat kesabaran yang bisa paham gitu dengan segala terjadi ini. Dan gue suka heran tuh sama orang-orang yang cuma kasih fitnah, hoax, makian gitu. Kalau gue sendiri jadi Pak Jokowi pasti nggak sabar ya. Gue pasti Oh, udah marah ya. bisa emosi banget. Tapi ya gue Pak Jokowi pasti nggak sabar banget. Ya kalau mungkin orang nggak ada kerjanya terus dihisap ya lain masalah. Ini kan orang yang kerja keras untuk negaranya. Orang yang sedahsyat dia, seorang presiden yang sedahsyat dia belum ada tandingannya. Terima kasih banyak. Bapak terus dijaga. Semoga Bapak terus Sampai kuat nangis. untuk mengarungi ini semua, karena kita semua terus berdoa untuk Bapak. Semoga Bapak terus diiringi energi positif, karena kita semua sayang sama Bapak. Terima kasih banyak telah bekerja siang dan malam penuh dengan usaha, kekuatan. Terima kasih banyak Pak. Saya bisa melihat bahwa sekarang Indonesia bisa lebih maju. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Sedih banget ya. Rakyat biasa. Ya itu teman-teman, sosok Presiden Jokowi di mata para artis, dan sosok Pak Jokowi ini bisa menjadi standar baru bagi Indonesia, bahkan bagi kita untuk memilih pemimpin. Tadi sudah disebutkan sederhana, banyak bekerja, tidak banyak omong gitu ya, yang artinya bisa menjadi teladan buat kita semua, karena ternyata kesederhanaan itu berdampak sangat luas, kata Cak Lontong tadi seingat saya. Jadi memang dari ketiga capres ini kita harus pilih yang ya kalau menyamai rasanya sulit karena belum terbukti toh mereka kan belum kerja, tapi seenggaknya sedikit banyak kita tentu sudah bisa melihat gambaran mana yang antitesa Pak Jokowi, mana yang penerus Pak Jokowi, atau mana yang hanya mengklaim akan meneruskan Pak Jokowi. Nah dari sini kita bisa melihat ya mana sosok-sosok yang lebih mendekati ke Pak Jokowi karena begitu banyak program yang harus diteruskan. Tentu ada yang harus diperbaiki, tapi kalau yang sudah baik diganti, modar semua bakal rusak amburadul gitu ya. Nah kita butuh sosok penerus Pak Jokowi, bukan pengganti Pak Jokowi. Dan kita bisa melihat, memproyeksikan sifat-sifat karakter Pak Jokowi ada dalam sosok capres yang mana. Sekarang ini ada 3, kita bisa pilih yang mendekati mendekati sosok Pak Jokowi. Untuk mereka yang tidak puas tentu akan memilih sosok yang membawa perubahan secara ekstrim. Tapi bagi saya pribadi, hal itu tidaklah baik bagi keberlanjutan Indonesia ke depan. Jadi kita butuh yang melanjutkan gitu ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.